Narkoba ini dari mulai orang miskin, orang kaya pakai, Pak. Yang nggak sekolah sampai profesor pakai. Di RT, di desa, sampai dengan mungkin saja di pucuk kekuasaan. Ya, saya nggak bilang lingkar istana, tapi make. Dari anak kecil sampai orang tua make. Orang yang pelajar sampai pendidiknya pun make, Pak. Aparat penegak hukum make. Nangkep sabu setahun 4 ton. Dikatakan prestasi, enggak prestasi, Pak. Karena setahun sabu mungkin 600 ton, ya Bang ya. Biaya pemberantasan kita tuh cuma 37 juta satu kasus. Yang kita lawan itu adalah mafia-mafia narkoba, Pak. Kita nangkep orang pembunuhan aja ongkosnya mungkin 70 juta. Tapi buat berantas narkoba lawan mafia 37 juta. Orang Kementerian Narkotika Cina waktu saya ke Cina waktu itu, Pak. Dia mengatakan di daerah negara bagian ini menghasilkan narkotika. Rekursor ya, Pak. Nah, kemudian ini yang saya kirim ke Indonesia, Pak. Ini resmi pernyataannya loh, Pak. Kalau bisa ya saya pikir nggak usah pakai cara-cara hukum. Ditembak mati aja Pak Petrus. Pak Petrus kan orangnya berani nih. Saya juga mohon nanti ya prestasi kita adalah membuat mati semua bandar, Pak. Saya hanya satu kata, Pak, kita harus bunuh itu, kita harus buat mati itu, dan mudah-mudahan ya di bawah kepemimpinan Bapak ini makin banyak nih, Pak, bandar-bandar mati, Pak, di tangannya Pak Petrus. Nggak usah pakai hukum lagi, penjara udah penuh dan tidak menerima tahanan sekarang apalagi COVID. Mengenai masalah narkoba di lapas, saya termasuk orang yang tidak percaya lapas itu adalah sumber peredaran narkoba. Barang kok bisa masuk ke sana? Oh, petugas lapasnya brengsek. Kalau petugas lapasnya brengsek, ganti. Saya hanya mengatakan, tirulah KPK. Pak Firly itu begitu hebatnya. Dia ngadain acara di kampus. Tiba-tiba semua dijadiin relawan anti korupsi. Sampai sekarang, Pak, semua orang takut sama dosen, Pak. Bupatinya takut, semuanya takut. Kenapa takut? Karena udah terkoneksi dengan KPK. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Karena Bapak ini salah satu polisi yang tidak tersandra oleh sejarah, sehingga pastinya bisa gaspol lah, bisa lugas. Tapi saya katakan di sini, Pak Kepala, ini adalah tugas berat, Pak. Darurat narkoba itu, mohon maaf, ini hanya lip service. Hanya menunjukkan kita ciri negara hukum dan kita orang waras di era seperti sekarang ini. Hanya menyatakan negara masih hadir, ada negara, karena negara harus perang sama narkoba. Kenapa begitu, Pak? Darurat narkoba itu dideklar oleh Pak Harto, Pak, tahun 1971. Udah ulang tahun yang keberapa tahun? Untuk kesekian kalinya kita semua mengatakan perang terhadap narkoba. Tapi belum ada upaya yang serius, upaya yang signifikan. Keberpihakan negara, politik hukumnya ada, hadir BNN. BNN cuma dikasih pajangan. Yang Bapak lihat di belakang-belakang ini adalah orang-orang merah putihnya Bapak, Pak. Merah putih. Mereka yang bekerja di tengah keterbatasan masih sanggup melakukan perlawanan-perlawanan dengan kekuatan seadanya. Narkoba ini dari mulai orang miskin, orang kaya pakai, Pak. Yang nggak sekolah sampai profesor pakai. Di RT, di desa, sampai dengan mungkin saja di pucuk kekuasaan. Ya, saya nggak bilang lingkar istana, tapi make. Dari anak kecil sampai orang tua make. Orang yang pelajar sampai pendidiknya pun make, Pak. Aparat penegak hukum make. Nah, saat ini kan angka datanya Bapak ini 3,4 juta, tapi kemarin itu BNN yang lama, bahkan Pak Buas mengatakan itu bisa sampai 5-6 juta, Pak, yang sudah terpapar. Kan jelas di sini, Pak. Kalau 5-6 juta sudah, artinya kebutuhan akan narkobanya kan per hari tahu berapa. Per bulan berapa, per tahun berapa.
kalau kita nangkep sabu setahun 4 ton, dikatakan prestasi? Enggak prestasi, Pak. Karena setahun sabu mungkin 600 ton, ya Bang ya? Bisa jadi 600, hanya berapa persen? Nah, angka-angka ini yang harusnya dihadirkan. Saya tidak mengatakan ini bebannya BNN, karena BNN, Pak Kepala, tadi Pak Kepala tanyakan sama yang di BNNK, Pak. Biaya pemberantasan kita tuh cuma 37 juta satu kasus. Yang kita lawan itu adalah mafia-mafia narkoba, Pak. Kita nangkep orang pembunuhan aja ongkosnya mungkin 70 juta. Tapi buat berantas narkoba lawan mafia 37 juta. Bapak cek nanti, Pak, di kabupaten yang punya senjata itu berapa, Pak? 2 orang, Pak. Ada mobilnya, Pak? Nggak ada, Pak. Tapi mereka masih bisa melakukan perlawanan-perlawanan. Apalagi kalau saya katakan SDM-nya. Jangan-jangan yang di BNN ini kasihan, mereka-mereka yang di institusinya terpinggirkan. Tapi mereka masih bisa berprestasi di sini, Pak. Orang Kementerian Narkotika Cina, waktu saya ke Cina waktu itu, Pak, dia mengatakan di daerah negara bagian ini menghasilkan narkotika prekursor, ya Pak. Nah, kemudian ini yang saya kirim ke Indonesia, Pak. Ini resmi pernyataannya loh, Pak. Di 4 negara bagian itu jangan saya kirim ke sini, Pak. Artinya kan jelas. Itu loh. Sindikatnya juga jelas. Dia juga tahu di daerah mana dikirimkan. Zamannya Pak Buas sudah ada 72 jaringan internasional pengedar narkoba, Pak. Nah, kami mohon juga nanti yang 72 ini sudah sejauh mana penanganannya, Pak. Kalau bisa ya saya pikir nggak usah pakai cara-cara hukum, ditembak mati aja Pak Petrus. Pak Petrus kan orangnya berani nih. Saya juga mohon nanti ya prestasi kita adalah membuat mati semua bandar, Pak. Kami mohon sekali karena nanti desainnya jelas. Targetnya mereka itu bukan SMP SMA. Targetnya mereka apa? Mereka itu sasarannya adalah TK dan SMP, Pak. Ini resmi, Pak. Dia udah ada aturan-aturannya, rencana-rencana aksinya. Kenapa? Nanti akan ada pasar pada saat mereka menjadi SMA, kuliah, dan bekerja. Syukur-syukur nanti katanya yang bersangkutan anak STTK itu jadi polisi, membantu mengamankan. Menjadi hakim, membantu mengamankan. Menjadi jaksa. Sampai begitu mikirnya, Pak, mereka, Pak. Untuk bisa menginfiltrasi dan sebagainya. Hanya satu kata, Pak, kita harus bunuh itu. Kita harus buat mati itu, dan mudah-mudahan ya di bawah kepemimpinan Bapak ini makin banyak nih, Pak, bandar-bandar mati, Pak, di tangannya Pak Petrus. Nggak usah pakai hukum lagi, penjara udah penuh dan tidak menerima tahanan sekarang, apalagi COVID. Yang kedua, Pak, saya ingin sampaikan mengenai masalah narkoba di lapas. Saya termasuk orang yang tidak percaya lapas itu adalah sumber peredaran narkoba. Kenapa? Logikanya kan narkobanya aja kan dari luar. Lapasnya kan di tempat yang bisa kita kondisikan dan kita awasi, Pak. Kalau memang sudah ada petanya, tadi kan ada data, beberapa lapas itu memang terindikasi tempat peredaran narkoba. Misalnya kan ada nama Cipinang di situ, ada Tembilahan dan sebagainya. Ya, kalau perlu taruh aja BNN di situ. Itu, Pak. Untuk memastikan lapas pusat peredaran narkoba. Tapi kan logika hukumnya nggak laku, Pak. Uang narkobanya dari luar. Uang mereka semua bisa diatasi. Permasalahannya apa sih? Jangan pakai handphone. Kalau memang katanya cukup dengan handphone. Masa kita nggak bisa atur jangan pakai handphone? Masalahnya di mana sih? Barang masuk. Kok nggak bisa kita tahan? Barang kok bisa masuk ke sana? Oh, petugas lapasnya brengsek. Kalau petugas lapasnya brengsek, ganti BNN di situ. Biar kita nanti buktiin, atau ganti dir narkoba di situ. Ya, kalau masih kejadian juga gimana? Nah, ini juga nanti, Pak, nanti tolong kita harus memberikan, bernegara ini harus tegas-tegasan. Tegas-tegasan, iya enggak, bisa-bisa enggak. Berikutnya, kita juga harus menjadi orang yang cerdas, Pak. Saya berani diskusi begini karena Bapak ini adalah orang yang cerdas. Masalah narkotika ini gimana sih?
Apa ada yang salah dengan regulasinya? Regulasinya sudah benar belum? Saat ini bandar, kurir, pengedar, pemakai, korban, pasalnya sama, Pak. Orang direhab, nggak direhab, faktornya bukan faktor apa, bukan fakta hukum. Berapa besaran rupiahnya? Kalau suatu tahanan, kejahatan ini sangat banyak. Kalau KUHP kan bukunya KUHP banyak, Pak. Kejahatan negara terhadap negara, kesusilaan, apa. Tapi kalau isinya lapas, tiba-tiba 70% itu narkoba. Yang salah itu bukan yang salah narkobanya, salah regulasinya, Pak. Ini harus dipikirin juga. Kejahatan di KUHP aja ribuan. Ada kejahatan narkoba, tiba-tiba isinya lapas, ngalahin ribuan, cuman isinya narkoba. Pak Kepala tahu, sekarang ini cuma 250 ribuan yang merepresentasikan 70% tahanan, Pak. Tahanan kita itu 70% narkoba, ya 250 ribuan lah. 250 ribu itu hanya 5% daripada 5 juta yang tadi. Ini saya hanya mau ngasih gambaran bagaimana kita bernegara secara cerdas. Kalau saya mempush Bapak, mempush kepolisian untuk narkoba, naik dia, tangkapannya naik. Ya, naiklah 2 kali lipat, jadi 10% atau 5%, Pak. Itu akan mencapai 500 ribu tahanan. Nggak bisa nampung lagi, Pak. Ini yang saya katakan tadi, Pak. Nggak bisa nampung. Berikut mengenai fakta, Pak. 80% ini narkoba, prekursor ini berasal dari luar negeri. 90% malah, Pak. 95% karena kita tidak menghasilkan. Di sana harganya 20.000 narkoba, Pak, 1 gram. Di sini dijual 1,2 juta. Makanya dia bisa beli semuanya, termasuk aparat penegak hukum. Labanya banyak, Pak. Nah, kita di sini dikonstruksikan sebagai tukang sapu yang baik. Oh, BNN punya pencegahan, punya P4GN. Iya, tapi nggak dikasih duitnya, Pak. Bapak ini kan anak baru sebentar. Nanti Bapak udah 6 bulan, Bapak stres. Ini teman-teman ini gila aja, enggak, Pak? Kenapa? Dia disuruh kerja, duitnya nggak ada, dia bingung. Tiba-tiba yang punya inisiatif, dia nanti bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, bekerja sama dengan polisi di daerah. Wong dia mau nangkutin yang ada di kabupaten, kok dia suruh kerja sama? Nggak ada independensinya. Ya jadinya begini. Semuanya ya sandiwara jadinya. Nah, kami mohon nanti Pak Kepala bisa lebih cerdas lagi, bisa lebih meyakinkan, termasuk juga usernya Bapak nanti untuk bisa memberikan keberpihakan bahwa bernegara ini harus serius, tidak hanya dengan retorika. Berikutnya mengenai relawan anti narkoba, saya hanya mengatakan tirulah KPK. Pak Firly itu begitu hebatnya, dia ngadain acara di kampus, tiba-tiba semua dijadiin relawan anti korupsi. Sampai sekarang, Pak, semua orang takut sama dosen, Pak. Bupatinya takut, semuanya takut. Kenapa takut? Karena udah terkoneksi dengan KPK. Nanti Bapak pembicaraan sebentar, Bapak ngomong di kampus, kasih label. Mereka punya akses langsung ke BNN. Pasti takut orang, Pak. Ini yang kejadian di KPK gitu. Orang nggak jelas, nggak apa, pengajar apa semua, dikasih sertifikat, bisa lapor ke KPK langsung. Sampai orang takut. Wih, banyak banget nih KPK lama-lama ya, katanya begitu. Nah, mudah-mudahan BNN bisa begitu. Terakhir, melalui tangannya Bapak, kami mohon tidak hanya ditangkap dan dirampas barang buktinya, tapi saya minta tolong betul bagaimana TPPU-nya hadir. Sudah dilakukan oleh periode sebelumnya, tapi kalau bisa sekarang dikawinkan betul, Pak, antara pidana pokoknya, narkotika ini, sama pencucian uangnya. Terima kasih, sekali lagi kita memberikan dukungan penuh. Saya hanya berterima kasih, Pak, di tengah keterbatasan yang dimiliki oleh teman-teman BNN, saya hanya melihat upahnya mereka itu hanya di surga. Dan kami hanya mendoakan yang terbaik untuk keluarga besar BNN dimanapun berada. Jangan pernah letih, jangan pernah lelah untuk berjuang, karena pastinya tangan Tuhan bekerja untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.